Salam pemirsa, Isfahan, Iran, 5 April 2026. Militer Amerika Serikat meluncurkan sebuah operasi penyelamatan berisiko tinggi yang berlangsung dramatis selama 48 jam di wilayah Iran, tepat pada 5 April 2026, bertepatan dengan Hari Paskah. Operasi ini disebut-sebut sebagai salah satu misi penyelamatan paling kompleks dan presisi dalam sejarah modern militer AS. Misi tersebut merupakan respon atas insiden yang terjadi pada 3 April 2026 ketika sebuah jet tempur F-15A Strike Eagle Amerika Serikat ditembak jatuh di wilayah udara Iran, memicu perlombaan waktu antara tim penyelamat AS dan pasukan Iran untuk menemukan awak pesawat yang terjatuh. Kronologi insiden jatuhnya F-15 di Iran. Pada 3 April 2026, jet tempur F-15A milik AS mengalami serangan saat menjalankan misi di selatan Teheran. Meski sempat bertahan di udara sejauh sekitar 420 km, pesawat akhirnya kehilangan kendali dan jatuh di kawasan pegunungan Zagros, wilayah barat daya Iran. Dua awak pesawat berhasil melontarkan diri. Salah satu pilot segera berhasil diselamatkan dalam hitungan jam. Namun pilot kedua, seorang perwira berpangkat kolonel, mengalami cedera pergelangan kaki dan terdampar di wilayah pegunungan terpencil. Dalam kondisi terluka, pilot tersebut bertahan hidup selama lebih dari 24 jam di medan ekstrim, bahkan sempat mendaki hingga ketinggian sekitar 7.000 kaki untuk menghindari pengejaran. Iran kepung, Amerika berburu. Setelah insiden tersebut, Garda Revolusi Iran (IRGC) bersama milisi Basij langsung meluncurkan operasi pencarian besar-besaran. Pemerintah Iran bahkan menawarkan hadiah sebesar $60.000 AS bagi siapapun yang berhasil menangkap pilot tersebut dalam keadaan hidup. Pasukan darat, milisi, hingga warga sipil dilibatkan. Namun selama hampir 48 jam, keberadaan pilot tidak berhasil ditemukan oleh pihak Iran. Sebaliknya, militer AS mampu melacak posisi pilot dengan presisi tinggi berkat teknologi canggih yang dibawa oleh awak pesawat. Teknologi CSIL, kunci penyelamatan. Setiap pilot AS dilengkapi perangkat CSIL, Combat Survivor Overlocator, sistem pelacakan dalam komunikasi canggih buatan Boeing. Perangkat ini terpasang pada rumpi pilot dan tetap aktif selama ejek, menggunakan GPS untuk menentukan lokasi secara akurat, mengirim data terenkripsi melalui satelit militer, memanfaatkan teknologi frekuensi hopping untuk menghindari deteksi. Melalui perangkat ini, pilot dapat mengirimkan informasi penting seperti posisi, kondisi fisik, dan situasi di sekitarnya secara berkala. Operasi penyelamatan, penyusupan di malam hari. Pada malam 4 April 2026, setelah lokasi pilot dipastikan, operasi penyelamatan dimulai. Sebelumnya, CIA terlebih dahulu menjalankan operasi pengelihan dengan menyebarkan informasi palsu di dalam Iran bahwa pilot telah ditemukan. Langkah ini berhasil mengacaukan fokus pencarian Iran. Pasukan elit AS, termasuk SEAL Tim 6 dan unit penyelamatan khusus Angkatan Udara Pararescue (PJ), diterjunkan ke wilayah Iran menggunakan pesawat angkut. Dua pesawat HC-130 mendarat di sebuah bandara terbengkalai di selatan Isfahan. Lokasi yang dipilih karena landasan pacu sepanjang sekitar 1.200 meter masih dapat digunakan untuk operasi terbatas. Peran Little Bird, penentu misi. Karena jarak antara bandara dan lokasi pilot mencapai lebih dari 100 km, militer AS mengerahkan helikopter ringan MH-6 Little Bird. Keunggulan helikopter ini, ukuran kecil dan sangat lincah, mampu mendarat di medan sempit seperti pegunungan, jejak radar rendah dan suara minim, cocok untuk operasi malam dan infiltrasi senyap. Helikopter ini membawa pasukan khusus langsung ke lokasi pilot, lalu mengevakuasinya kembali ke titik pendaratan. Konfrontasi memanas, serangan balik Iran. Saat operasi berlangsung, pasukan Iran mulai menyadari kehadiran militer AS dan berupaya mengepung lokasi. Menanggapi hal ini, Angkatan Udara AS mengerahkan puluhan pesawat tempur untuk perlindungan udara, melakukan serangan terhadap pasukan Iran di sekitar lokasi, menghancurkan jalur transportasi untuk memperlambat pergerakan musuh, mengaktifkan pesawat perang elektronik untuk melumpuhkan radar dan komunikasi Iran. Langkah ini memastikan jalur evakuasi tetap terbuka di tengah tekanan tinggi. Krisis di landasan, pesawat terjebak. Masalah besar muncul saat evakuasi hampir selesai. Landasan pacu bandara terbengkalai ternyata tidak cukup stabil. Beberapa pesawat HC-130 terjebak di permukaan berpasir dan tidak dapat lepas landas. Sebagian bahkan mengalami kerusakan akibat serangan. Namun militer AS telah menyiapkan rencana cadangan. Rencana B, evakuasi dengan C-295W. 3 pesawat angkut ringan C-295W segera dikerahkan. Pesawat ini memiliki kemampuan lepas landas jarak pendek (STOL), operasi di landasan sederhana, mobilitas tinggi di medan terbatas.
Seluruh personel akhirnya berhasil dievakuasi menggunakan pesawat ini dan dipulangkan dengan selamat ke pangkalan AS di Kuwait. Penghancuran alat tak meninggalkan jejak. Setelah evakuasi selesai, militer AS mengambil langkah tegas dengan menghancurkan 2 pesawat HC-130, 1 helikopter Littlebird, peralatan lain yang tertinggal. Serangan udara dilakukan untuk memastikan tidak ada teknologi atau aset yang jatuh ke tangan Iran. Operasi sukses tanpa korban. Secara keseluruhan, 100 hingga 200 personal terlibat dalam operasi. Tidak ada korban jiwa dari pihak AS, seluruh awak berhasil diselamatkan. Operasi ini dinilai sebagai keberhasilan taktis yang luar biasa, mengingat dilakukan jauh di dalam wilayah Iran, dekat Isfahan, yang merupakan pusat penting fasilitas nuklir dan militer Iran. Perang narasi, versi yang berbeda. Di tengah keberhasilan ini, muncul berbagai versi laporan dari media Iran, China, dan Amerika Serikat. Salah satu klaim kontroversial bahkan menyebut bahwa militer AS mencoba membunuh pilotnya sendiri melalui serangan udara. Namun klaim tersebut dinilai tidak masuk akal oleh banyak analis dan tidak didukung bukti kuat. Penutup, operasi penyelamatan ini bukan hanya soal menyelamatkan satu nyawa, tetapi juga menunjukkan kemampuan militer Amerika Serikat dalam menembus wilayah musuh, melaksanakan operasi presisi tinggi, mengintegrasikan teknologi intelijen dan pasukan elit. Dalam waktu kurang dari 48 jam, sebuah misi yang tampak mustahil berhasil diselesaikan, menjadi bukti nyata bahwa di medan perang modern, kecepatan, teknologi, dan koordinasi adalah kunci kemenangan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.